Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai metode bias. Kelompok kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama adalah Mayang Riza Andini, yang kedua adalah Mariska Dinda Aniftah, yang ketiga adalah Alinatul Fuad, dan yang keempat adalah Siti Fitratul Khairiyah. Nah, untuk materi yang pertama adalah metode bias. Dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi AB menjadi n buah bias atau segmen. Lebar tiap bias adalah H sama dengan B kurangi A per N. Dan titik aksis bias dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH, di mana R sama dengan 0, 1, 2, dan sampai seterusnya N. Dan nilai fungsi pada titik aksis bias adalah FR sama dengan FXR. Luas daerah integrasi dihampiri sebagai luas N buah bias. Metode integrasi numerik yang berbasis bias ini disebut sebagai metode bias. Karena bias tersebut berbentuk persegi 4, maka metode bias ini juga disebut sebagai metode kuadratur. Nah, kemudian dilihat pada tabel, apabila R-nya 0, maka XR-nya adalah X0 dan FR-nya adalah F0. Lalu, apabila R-nya adalah 1, maka XR-nya adalah X1 dan FR-nya adalah F1. Sampai seterusnya hingga apabila R-nya adalah N-1, maka XR-nya adalah Xn-1 dan FR-nya adalah Fn-1. Lalu, apabila R-nya adalah N, maka XR-nya adalah Xn dan FR-nya adalah Fn. Nah, untuk gambar grafiknya bisa dilihat di samping tabel ini. Nah, selanjutnya, kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode bias adalah yang pertama adalah kaidah segi 4 atau rectangle rule. Yang kedua adalah kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Yang ketiga adalah kaidah titik tengah atau midpoint rule. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kaidah segi 4. Metode segi 4 atau rectangle rule merupakan salah satu metode di dalam penyelesaian integrasi numerik dalam menentukan luas suatu daerah. Misalkan diketahui daerah yang dibatasi oleh sebuah fungsi fx dalam interval AB. Jika interval AB menjadi n buah bias, maka satu bias dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk luas satu bias dengan tinggi bias fx0 adalah integral dari fx dx dari x0 sampai x1 menghampiri h fx0, atau luas satu bias dengan tinggi bias fx1 adalah integral dari fx dx dari x0 sampai x1 menghampiri h fx1. Jadi integral dari fx dx dari x0 sampai x1 menghampiri h fx0 ditambahkan dengan integral dari fx dx dari x0 sampai x1 menghampiri h fx1 yaitu menghasilkan 2 integral dari fx dx dari x0 sampai x1 menghampiri h kali dalam kurung fx0 ditambah fx1, yang kemudian bagi setiap ruang persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2 yang menghasilkan yaitu integral dari fx dx dari x0 sampai x1 menghampiri h per 2 kali dalam kurung fx0 ditambah fx1. Nah, persamaan tersebut dinamakan sebagai kaidah segi 4. Kaidah segi 4 untuk satu bias dapat kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral dari fx dx dari A sampai B, yang dalam hal ini I sama dengan luas daerah integrasi dalam selang AB. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi AB menjadi n buah bias segi 4. Jumlah luas seluruh bias segi 4 adalah hampiran luas I. Kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi 4 gabungan atau composite rectangles rule, yaitu
integral dari fx dx dari A sampai B menghampiri h fx0 ditambah h fx1 ditambah h fx2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah h fxn-1 yang kemudian dijumlahkan dengan integral dari fx dx dari A sampai B menghampiri h fx1 ditambah h fx2 ditambah h fx3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah h fxn yang menghasilkan yaitu 2 integral dari fx dx dari A sampai B menghampiri h fx0 ditambah 2 h fx1 ditambah 2 h fx2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 2 h fxn-1 ditambah h fxn. Yang selanjutnya, bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2 yang menghasilkan yaitu integral dari fx dx dari A sampai B menghampiri h per 2 fx0 ditambah h fx1 ditambah h fx2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah h fxn-1 ditambah h per 2 fxn. Nah, jadi kaidah segi empat gabungan adalah integral dari fx dx dari batas A sampai B menghampiri h per 2 kali di dalam kurung f0 ditambah 2 f1 ditambah 2 f2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 2 fn-1 ditambah fn sama dengan h per 2 dikali dalam kurung f0 ditambah 2 sigma fi di mana i dimulai dari 1 sampai n-1 yang kemudian ditambah fn dengan fr sama dengan fxr di mana r sama dengan 0, 1, 2 sampai ke n. Nah, untuk grafik kaidah segi empat gabungannya bisa dilihat di bawah ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya Mayang Riza Andini, NIM 12204183312 akan menjelaskan mengenai kaidah trapesium. Nah, kaidah trapesium merupakan salah satu metode integrasi numerik yang dapat digunakan untuk menghitung luas kurva fx yang memiliki batasan tertentu dengan cara membuat pias-pias berbentuk trapesium. Nah, metode integrasi dengan kaidah trapesium dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaidah trapesium dengan satu pias dan kaidah trapesium dengan n pias. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah trapesium satu pias. Yang pertama, perhatikan gambar sebuah pias berbentuk trapesium dari x sama dengan a sampai x sama dengan b berikut. Nah, dari gambar tersebut kita dapatkan rumus luas satu trapesium adalah integral dari A sampai B fx dx sama dengan B dikurangi A dibagi 2 dikali FA ditambah FB atau sama dengan H per 2 dikali FA ditambah FB. Nah, untuk contoh soalnya, gunakan kaidah trapesium satu pias untuk menghitung integral 0 sampai 4 e pangkat x dx. Nah, sudah diketahui pada soal tersebut gambarnya seperti yang pada layar. Penyelesaiannya diketahui fx sama dengan e pangkat x. Yang pertama kita menentukan nilai h. Nah, nilai h dapat dicari menggunakan rumus b dikurangi a dibagi n. Nah, nilai B-nya diketahui pada soal adalah 4 dan nilai A-nya adalah 0. Berarti 4 dikurangi 0 dibagi 1. Nah, kenapa nilai N-nya 1? Karena kita menggunakan kaidah trapesium satu pias. Maka nilai N-nya adalah 1. Jadi didapatkan nilai H sama dengan 4. Selanjutnya kita cari nilai integrasinya. Nilai integrasinya dapat kita gunakan rumus pada slide sebelumnya tadi, yaitu integral dari A sampai B fx dx sama dengan H per 2 dikali FA ditambah FB. Nah, kita ganti nilai fx nya dengan e pangkat x di integral 0 sampai dengan 4 e pangkat x dx sama dengan hanya tadi sudah kita cari mendapatkan nilai 4, berarti 4 per 2 dikali f
F0 ditambah F4. Nah, lalu integral 0 sampai 4 E pangkat X dx sama dengan 2 dikali, nah nilai F0 nya dapat kita cari dengan mensubstitusikan nilai X nya ke dalam fx, persamaan fx tersebut. Berarti nilai F0 sama dengan E pangkat 0, berarti sama dengan 1. Nilai F4 nya dapat dicari dengan cara juga mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan berikut. Berarti F4 sama dengan E pangkat 4. Berarti E pangkat 4 didapatkan hasil 54,598. Nah, 54,598 ditambah 1 sama dengan 55,598 dikalikan 2 didapatkan hasil 111,196. Selanjutnya, kaidah trapesium NPIAS. Gambar di bawah ini menyatakan fungsi fx pada selang A sampai B dibagi menjadi n buah pias berbentuk trapesium. Nah, rumus untuk luas total trapesium dapat kita cari dengan menambahkan rumus dari kaidah trapesium satu pias. Berarti integral A sampai B fx dx sama dengan integral dari x0 sampai x1 fx dx ditambah integral dari x1 sampai x2 fx dx ditambah integral dari x2 sampai x3 fx dx, seterusnya sampai integral dari xn-1 sampai xn fx dx. Nah, didapatkan integral A sampai B fx dx sama dengan H/2 dikali F0 ditambah F1 ditambah H/2 dikali fx1 tambah fx2 ditambah H/2 dikali fx2 tambah fx3 sampai ditambah H/2 dikali fxn-1 ditambah fxn. Lalu integral A sampai B fx dx sama dengan H/2 fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 tambah seterusnya sampai 2 kali fxn-1 ditambah fxn. Lalu integral A sampai B fx dx sama dengan H/2 dikali f0 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai n-1 fr ditambah fn dengan nilai fr sama dengan fxr dan nilai r sama dengan 0, 1, 2, 3 seterusnya sampai n. Nah, apabila nilai H belum diketahui dapat dicari dengan menggunakan rumus H sama dengan B min A per n. Langsung ke contoh soal, hitunglah integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X ditambah 2X dx dengan kaidah trapesium apabila diketahui nilai H-nya 0,2. Nah, penyelesaiannya diketahui berdasarkan soal nilai fx-nya adalah E pangkat X ditambah 2X. Lalu kita cari jumlah piasnya atau n. Nah, n dapat dicari dengan cara n sama dengan B dikurangi A dibagi H. Berarti n sama dengan B nya diketahui pada soal 3,4 dan nilai A nya 1,8, berarti 3,4 dikurangi 1,8 dibagi nilai H nya 0,2, didapatkan hasil n sama dengan 8. Nah, untuk mempermudah perhitungan dapat dibuat tabel seperti berikut, berisi R, XR, dan FXR. Nah, R nya dimulai dari 0 sampai 8. Kenapa ini nilainya R nya sampai 8? Karena jumlah N nya ini sampai 8. Nah, untuk nilai XR nya ini dimulai dari nilai A sampai nilai B. Berarti untuk R sama dengan 0 didapatkan nilai XR 1,8 dan untuk R sama dengan 8 nilai XR nya 3,4. Nah, untuk R sama dengan 1 nilai XR nya adalah nilai XR dari R sama dengan 0 ditambah dengan nilai H nya, berarti 1,8 ditambah 0,2 sama dengan 2, 2 ditambah 0,2 sama dengan 2,2 seterusnya seperti itu. Nah, untuk nilai fxr kita dapat mensubstitusikan nilai xr ke dalam persamaan
fx. Berarti untuk nilai xr sama dengan 1,8 didapatkan nilai fxr dengan cara E dipangkatkan 1,8 ditambah 2 kali 1,8 didapatkan hasil 9,65. Begitu seterusnya caranya sampai untuk XR sama dengan 3,4. Nah, selanjutnya kita cari nilai integrasinya. Nah, tadi kan sudah didapatkan rumus seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja hasilnya. Berarti integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X ditambah 2X dx sama dengan hanya tadi 0,2 dibagi 2 dikali F0 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 7. Nah, 7 ini N kurang 1, N kan tadi 8 dikurangi 1, 7. Fi ditambah F8. Lalu integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X ditambah 2X dx sama dengan 0,2 dibagi 2 dikali F x0 ditambah 2fx1 ditambah 2fx2 ditambah seterusnya sampai ditambah 2fx7 ditambah fx8. Berarti integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X ditambah 2X dx sama dengan 0,2 dibagi 2 dikalikan. Nah, kita masukkan nilai fx0 nya tadi kan sudah diketahui. Berarti nilai fx0 nya tadi kan ini 9,65. Berarti kita masukkan 9,65. Lalu 2 kali nilai fx1 ditambah 2 kali nilai fx2 ditambah 2 kali nilai fx3 ditambah 2 kali nilai fx4 ditambah 2 kali nilai fx5 ditambah 2 kali nilai fx6 ditambah 2 kali nilai fx7 dan ditambah nilai fx8. Lalu integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X tambah 2X dx sama dengan 0,2 dibagi 2 dikali 52.442,972. Integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X ditambah 2X dx sama dengan 5.244,2972. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah titik tengah. Nah, kaidah titik tengah merupakan salah satu metode integrasi numerik yang dapat digunakan untuk menghitung luas kurva fx yang memiliki batasan tertentu dengan cara membuat pias-pias berbentuk persegi panjang. Nah, perbedaan kaidah segi 4 dengan kaidah titik tengah terletak pada cara penentuan nilai integrasinya. Nah, metode integrasi dengan kaidah titik tengah dibagi menjadi dua, yaitu kaidah titik tengah dengan 1 pias dan kaidah titik tengah dengan n pias. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah titik tengah dengan 1 pias. Pertama, perhatikan gambar sebuah pias berbentuk persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 ditambah H per 2 berikut. Nih. Nah, luas satu piasnya adalah integral dari X0 sampai X1 fx dx sama dengan hf dikali X0 ditambah H per 2 sama dengan hf dikali X setengah. Nah, kaidah titik tengah satu pias contoh soalnya adalah sebagai berikut. Hitunglah integral 0 sampai 1 dari 4x min x kuadrat dengan menggunakan aturan titik tengah dengan satu segmen. Penyelesaiannya diketahui berdasarkan soal nilai fx-nya adalah 4x min x kuadrat. Nah, kita cari nilai h-nya. Nilai h sama dengan b dikurangi a dibagi n. Sama dengan diketahui pada soal b-nya 1 dan a-nya 0, berarti 1 dikurangi 0 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, sama seperti kaidah trapesium yang satu pias tadi, kaidah titik tengah satu pias nilai n-nya pasti 1. Selanjutnya kita cari nilai integrasinya. Nah, ini rumusnya sama seperti yang slide sebelumnya tadi ya. Integral dari a sampai b fx dx sama dengan hf kali x setengah.
Integral dari 0 sampai 1 4x min x kuadrat sama dengan hf dikali x setengah. Integral dari 0 sampai 1 4x dikurangi x kuadrat sama dengan hanya tadi kan didapatkan 1. Jadi kita tulis h dikalikan fx setengahnya, kita masukkan nilai setengahnya ini ke dalam fx, berarti fx nya kan 4x min x kuadrat, berarti 4 dikali 0,5 dikurangi 0,5 kuadrat, didapatkan nilai integral 0 sampai 1 4x min x kuadrat adalah 1,75. Selanjutnya kaidah titik tengah dengan n bias. Perhatikan gambar di bawah ini menyatakan fungsi fx pada selang A sampai B dibagi menjadi n buah bias berbentuk persegi panjang. Nah, ini gambarnya. Nah, luas n bias adalah integral dari A sampai B fx dx sama dengan integral dari x0 sampai x1 fx dx ditambah integral dari x1 sampai x2 fx dx ditambah integral dari mulai dari x2 sampai x3 fx dx ditambah sampai seterusnya integral dari xn min 1 sampai xn fx dx. Lalu integral dari A sampai B fx dx sama dengan h dikali f x setengah ditambah h f kali x 3/2 ditambah h f x 5/2 ditambah sampai h f x n min setengah. Lalu integral A sampai B fx dx sama dengan h dikali f setengah tambah f 3/2 tambah f 5/2 ditambah sampai seterusnya sampai f n min setengah. Lalu integral A sampai B fx dx sama dengan h dikali sigma i sampai mulai dari 0 sampai n min 1 fr ditambah setengah, dimana nilai xr tambah setengah sama dengan a ditambah r ditambah setengah dikalikan h, dan nilai fr setengah sama dengan f xr ditambah setengah dengan nilai r mulai dari 0, 1, 3 seterusnya sampai n min 1. Lalu contoh soalnya, hitung integral x mulai dari 0 sampai 1 dari 1 per x tambah 1 dx dengan kaidah titik tengah apabila diketahui nilai h sama dengan 0,2. Nah, penyelesaiannya pada soal diketahui fx nya adalah 1 per x tambah 1. Yang pertama kita cari jumlah biasnya, n sama dengan b dikurangi a dibagi h. Diketahui pada soal nilai b nya adalah 1 dan nilai a nya adalah 0, berarti 1 dikurangi 0 dibagi h nya 0,2, didapatkan hasil n sama dengan 5. Nah, untuk mempermudah perhitungan bisa digunakan tabel. Tabelnya berisi r, xr tambah setengah, fr tambah setengah. Nah, r nya mulai dari 0 sampai 4. Nah, kenapa di sini r nya hanya cuma sampai 4 sedangkan r nya ada 5? Karena pada saat sebelumnya sudah diberitahu bahwa nilai r sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai terusnya sampai n min 1. Nah, selanjutnya nilai xr. Nah, nilai xr ini mulai dari 0, nilai a sama dengan b dikurangi h. Nah, b nya ini adalah 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Nah, nilai xr nya ini mulai dari r sama dengan 0 adalah 0. Nah, r sama dengan 1. Nah, ini ditambah 0,2 ditambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2. Nah, 0,2 nya ini adalah nilai h. Nah, untuk nilai xr tambah setengahnya ini tadi ada pada slide sebelumnya tadi. Nilai xr tambah setengah adalah a ditambah r ditambah setengah tambah h. Nah, karena untuk pada soal ini nilai a nya 0, maka a nya kita abaikan, berarti rumusnya tinggal r ditambah setengah dikali h, berarti r nya 0 ditambah setengah itu setengah dikali 0,2, didapatkan hasil 0,1.
begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk nilai FR ditambah setengah dapat kita substitusikan nilai XR ditambah setengah ini ke persamaan Fx sama dengan 1 per X plus 1. Nah, untuk yang XR plus setengahnya 0,1, F 0,1 nya sama dengan 1 per 0,1 ditambah 1, 1,1. Nah, 1 dibagi 1,1 didapatkan hasil 0,909. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari nilai integrasinya. Nilai integrasinya ini kita gunakan rumus yang pada awal tadi, integral A sampai B fx dx sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai n-1 Fi ditambah setengah. Nah, Fi ditambah setengah ini sama dengan Fr ditambah setengah. Selanjutnya integral 0 sampai 1 dari 1 per X ditambah 1 sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai 4 Fi ditambah setengah. Integral 0 sampai 1 dari 1 per X tambah 1 sama dengan H dikali F setengah tambah F 3 per 2 ditambah F 5 per 2 tambah F 7 per 2 tambah F 9 per 2. Lalu integral 0 sampai 1 dari 1 per X tambah 1 sama dengan 0,2 dikali, nah ini nilainya F1 per 2 sampai F9 per 2 jika dijumlah mendapatkan hasil 3,458. Nah, 3,458 ini dikalikan 0, Materi selanjutnya adalah galat metode bias. Galat hasil integrasi numerik dapat didefinisikan sebagai E sama dengan I dikurang I aksen. Dalam hal ini, I adalah nilai integrasi sejati, dan I aksen adalah integrasi secara numerik. Untuk penurunan galat, kita tinjau galat integrasi di dalam selang dalam kurung 0,h. I sama dengan integral dengan batas atas H dan batas bawah 0 fx dx. Selanjutnya, perhatikan gambar galat kaidah trapesium. Pada gambar tersebut, untuk galat kaidah trapesiumnya dapat dilihat dari tanda panahnya tersebut, di mana diberi tanda arsiran. Jadi sebenarnya pada galat ini tidak harus dihitung, karena itu di bawah dari fungsi fx-nya. Tapi karena galat ini yang seharusnya tidak dihitung, jadi dihitung, maka disebut sebuah galat. Materi selanjutnya yaitu galat kaidah trapesium. Nah, galat untuk satu buah bias, yakni gambar 1 adalah E sama dengan integral fx dx dengan batas atas H dan batas bawah 0 dikurangi H per 2 F0 ditambah F1. Nah, uraikan fx ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0 menjadi fx sama dengan f0 ditambah x f0 aksen ditambah 1 x kuadrat f0 double aksen ditambah 1/6 x pangkat 3 f0 triple aksen dan seterusnya. Kemudian uraikan f1 sama dengan fx1 sama dengan fh ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Nah, menjadi f1 sama dengan fx1 sama dengan fh sama dengan f0 ditambah h f0 aksen ditambah 1/h kuadrat f0 double aksen dan seterusnya. Nah, maka diperoleh E sama dengan integral batas atas H dan batas bawah 0 F0 ditambah X F0 aksen ditambah 1/x kuadrat F0 double aksen ditambah 1/6 X pangkat 3 F0 triple aksen dan seterusnya dx dikurangi H per 2 F0 dikurangi H per 2 dikali F0 ditambah H F0 aksen ditambah 1/2 H
H kuadrat F0 double aksen dan seterusnya. Menjadi X F0 ditambah 1/4 X kuadrat F0 aksen ditambah 1/6 X pangkat 3 F0 triple aksen dan seterusnya dengan batas atas H dan batas bawah 0 dikurangi 1/H F0 dikurangi 1/H F0 dikurangi 1/H kuadrat F0 aksen dikurangi 1/4 H pangkat 3 F0 triple aksen dikurangi dan seterusnya. Nah, menjadi dalam kurung H F0 ditambah 1/H kuadrat F0 aksen ditambah 1/6 H pangkat 3 F0 double aksen ditambah seterusnya dikurang H F0 ditambah 1/H kuadrat F0 aksen ditambah 1/4 H pangkat 3 F0 triple aksen ditambah seterusnya menjadi negatif 1/12 H pangkat 3 F0 double aksen ditambah seterusnya. Nah, juga dapat ditulis negatif 1/12 H pangkat 3 F double aksen T dengan interval T kurang dari H dan lebih dari 0. Nah, jadi rumus galatnya yaitu integral fx dx dengan batas atas H dan batas bawah 0 didekati H/2 F0 ditambah F1 ditambah O H pangkat 3. Persamaan tersebut menyatakan bahwa galat kaidah trapesium sebanding dengan H pangkat 3. Pernyataan ini dibuat dengan andaian bahwa fx menerus dalam selang 0, H. Jika tidak, maka galat tidak sebanding dengan H pangkat 3. Nah, untuk N buah pias, galat keseluruhan adalah E total didekati negatif H pangkat 3/12 dikali dalam kurung F0 double aksen ditambah F1 double aksen ditambah F2 double aksen ditambah seterusnya hingga ditambah F double aksen N-1 yang dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan menjadi E total didekati negatif H pangkat 3/12 sigma V double aksen I sama dengan 1 sampai dengan N dikurangi 1 menjadi negatif N H pangkat 3/12 F double aksen T dengan interval T kurang dari B dan lebih dari A. Nah, mengingat di atas H sama dengan B dikurangi A per N, maka E total didekati negatif N H pangkat 3/12 F double aksen T menjadi negatif N B dikurang A per N dikali H pangkat 3/12 F double aksen T. Nah, kemudian disederhanakan menjadi negatif H pangkat 3/12 dikali B dikurangi A F double aksen T kemudian menjadi O H pangkat 3. Nah, dengan demikian integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2 sigma Fi ditambah Fn I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1 ditambah O H pangkat 2. Nah, jadi galat integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan kuadrat lebar pias H. Semakin kecil ukuran H, semakin pula kecil galatnya, namun semakin banyak jumlah komputasinya. Kemudian contoh, hitunglah integral E kuadrat dx dengan batas atas 3,4 dan batas bawah 1,8 dengan kaidah trapesium. Ambil H sama dengan 0,2, perkirakan juga batas-batas galatnya. Nah, penyelesaian diketahui bahwa fungsinya tadi, fungsi integralnya adalah fx sama dengan E pangkat x. Batas bawahnya atau permisalan A
sama dengan 1,8 dan batas atasnya atau permisalan B sama dengan 3,4. Nah, sedangkan jumlah biasnya adalah N sama dengan B dikurangi A per H sama dengan 3,4 dikurangi 1,8 per 0,2 dan menghasilkan hasilnya adalah 8. Dan tadi sudah diketahui bahwasanya hanya sama dengan 0,2. Untuk tabel aturan trapesiumnya, dengan R sama dengan 0, maka XR sama dengan 1,8, kemudian FXR sama dengan 6,050 dan seterusnya. Nah, selanjutnya nilai integrasi menggunakan aturan trapesium. Nah, rumusnya integral E pangkat X dx dengan batas atas 3,4 dan batas bawah 1,8 didekati H per 2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah 2F4 ditambah 2F5 ditambah 2F6 ditambah 2F7 ditambah F8. Menjadi untuk bagian-bagian sudah diketahui di atas tadi, kita masukkan menjadi 0,2 per 2 dikali dalam kurung 6,050 ditambah 2 dikali 7,389 ditambah 2 dikali 9,025 ditambah 2 dikali 11,023 ditambah 2 dikali 13,461 ditambah 2 dikali 16,445 ditambah 2 dikali 20,086 ditambah 2 dikali 24,533 dan ditambah 29,964. Nah, hasilnya adalah 23,994. Nah, selanjutnya nilai integrasi sejati. Integral E pangkat X dx dengan batas atas 3,4 dan batas bawah 1,8 sama dengan E pangkat X dengan batas atas X sama dengan 3,4 dan batas bawah X sama dengan 1,8 sama dengan E pangkat 3,4 dikurangi E pangkat 1,8 sama dengan 23,914. Nah, selanjutnya untuk galat aturan trapesium dengan rumusnya yaitu E sama dengan negatif H pangkat 2 per 12 dikali B dikurangi A dikali F double aksen T untuk interval T kurang dari 3,4 dan lebih dari 1,8. Nah, karena Fx sama dengan E pangkat X, F aksen X sama dengan E pangkat X dan F double aksen X sama dengan E pangkat X, maka E sama dengan negatif 1 per 12 dikali 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurangi 1,8 dikali E pangkat X dengan interval T kurang dari 3,4 dan lebih dari 1,8. Nah, karena fungsi Fx sama dengan E pangkat X menaik secara monoton di dalam selang 1,8, 3,4, maka kita dapat menentukan batas-batas galatnya, yakni E sama dengan negatif 1 per 12 dikali 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurangi 1,8 dengan batas maksimal E pangkat 3,4 sama dengan negatif 0,1598 dan E pangkat 1,8 sama dengan negatif 0,0323 atau E kurang dari negatif 0,1598 dan lebih dari negatif 0,0323. Nah, di sini nilai sejati I harus terletak di antara 23,994 dikurangi 0,1598 menjadi yakni 23,834 dan 23,994 dikurangi 0,0323 sama dengan 23,962. Nah, yakni nilai integrasi sejatinya adalah
23,914 yang memang terletak di antara 23,834 dan 23,962. Nah, jadi hasil integrasinya yakni integral x e pangkat x dx batas atas 3,4 dan batas bawah 1,8 sama dengan 23,914 dikurangi 23,994 sama dengan negatif 0,080 yang memang terletak di antara galat minimum dan galat maksimum. Selanjutnya adalah galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah pias adalah E sama dengan integral dengan batas atas H dan batas bawah 0 fx dx dikurang hf1/2 dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium dapat dibuktikan bahwa E didekati h⁻3/24 f double aksen dalam kurung T 0 kurang dari T kurang dari H. Galat untuk seluruh pias adalah E total didekati NH⁻3 dikurang 24 F double aksen dalam kurung T A kurang dari T kurang dari B didekati H⁻2/24 dalam kurung B dikurang A F double aksen dalam kurung T sama dengan O dalam kurung H⁻2. Dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit. Hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja, sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengah fr. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.